kita akan memulai hari yang sangat luar biasa setelah ya kejatuhan yang sangat luar biasa disebabkan karena naiknya dolar Amerika yang sangat luar biasa dan menembus ketinggian selama 20 tahun. Bayangkan 20 tahun sampai 106, itu gila itu trader. Di Indonesia udah 15.000 lebih. Makin ya. Nah, oleh karena itu bagaimanakah pergerakan dari dolar ini ke depan? Apalagi hari ini ada risk lah atau ada pertemuan dari FOMC yang akan diadakan dan nanti akan diumumkan pada dini hari, pada pukul 1 dini hari besok ya. Hari ini atau besok? Hari ini menjelang besok. Oleh karena itu tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah prediksi pertemuan FOMC ya. Apakah penguatan dolar akan terus berlanjut? Nah, ini dia. Ini adalah tema yang sangat luar biasa, di mana saya pikir para trader harus mengetahui juga. Ya, saya pikir para trader harus mengetahui juga hasil prediksi atau hasil dari pertemuan FOMC ini. Apakah pertemuan FOMC ini dia bersifatnya netral, dia bersifatnya hawkish, atau dia bersifatnya dovish? Nah, karena dari hasil ini akan menentukan arah pergerakan dolar ini ke depan. Ya. Kalau arah pergerakan dolar ini ditentukan bagaimana pergerakan ke depan, artinya kita bisa melihat pergerakan dari pasangan atau aset-aset lainnya yang berada. Ya. Nah, ini dia. Nah, tapi sebelumnya trader, saya mau kasih sedikit informasi dulu buat para trader bahwa berbicara tentang FOMC harus dipahami dulu oleh para trader sebenarnya apa itu si FOMC sih. Nah, ini jangan-jangan saya bilang FOMC ini para trader nggak tahu lagi nih kan. Mungkin FOMC itu apaan tuh nggak tahu ya. Fanta Omega, Maurits ya. Mungkin seperti kayak gitu ya. Jadi trader, FOMC itu sebenarnya arti dari FOMC itu adalah Federal Open Market Committee. Jadi sebenarnya ini adalah komite federal tentang market yang berada di Amerika. Jadi ceritanya gini, FOMC ini ada di gubernur central bank itu kan ada sebenarnya gubernur central bank dari negara-negara bagian. Ini mereka ini bertemu ya dalam satu komite dan mereka inilah yang menentukan. Mereka mendiskusikan bagaimana arah kondisi ekonomi Amerika ke depan. Ini dia. Biasanya 1 bulan sekali mereka akan bertemu. Mereka akan mendiskusikan tentang arah kebijakan dari perekonomian Amerika ke depan. Nah, setelah itu bagaimana arah kebijakannya mereka tentukan supaya arah kebijakan dari perekonomian Amerika ini bisa ditentukan kelanjutannya. Nah, biasanya trader semuanya dalam rapat FOMC ini mereka akan berbicara tentang kebijakan-kebijakan atau perbaikan atas kebijakan yang terjadi ya dalam moneter Amerika. Nah, ini dia. Kenapa FOMC ini sangat penting buat semua? Karena dari FOMC ini kebijakan perekonomian Amerika ditentukan, artinya menentukan kebijakan perekonomian dunia. Karena kita tahu bahwa 60% arah pergerakan perkembangan dunia ini, perekonomian dunia ini ditentukan oleh Amerika. Oleh karena itu apabila kebijakan Amerika ini dia bergoncang, artinya dia terjadi guncangan ke seluruh dunia. Contoh, sangat simpel. Hawkish yang sedang terjadi di Amerika, akibat dari hawkish kenapa? Otomatis dolar Amerika kan naik. Kemarin dolar Amerika naik sampai 106. Indeks dolar Amerika naik sampai 106 poin ya. Dia tertinggi selama 20 tahun. Akibatnya trader, akibatnya apakah yang terjadi? Saya tunjukin dulu platformnya. Trader ya. Nah, trader bisa lihat akibatnya apa yang terjadi. Trader bisa lihat akibat kenaikan dari indeks dolar Amerika ya yang sangat menguat, sangat tajam. Trader bisa lihat di sini bahwa nih dia sampai 106 nih.
Akhirnya trader bisa lihat euro angkel saham dolar, trader bisa lihat bagaimanakah euro angkel saham dolar kemarin. Dia turun seturun-turunnya. Bayangkan trader. Dan euro angkel saham dolar ini dia terendah semenjak tahun 2018. Bayangkan trader. Dia terendah semenjak tahun 2018. Udah nggak bisa saya ini lagi nih, trader terlalu rendah ini ya. Nah ini nih sekitar sini kali ya, sabar, lebih kecilin lagi. Nah trader, dia terendah nih tanggal berapa ini? Nah ini ya, terakhir yang paling rendah itu tanggal 2016 malahan. Terakhir itu tanggal 6 bulan 1 tahun 2017, tanggal 30 12 tahun 2016, 30 Desember 2016. Dia berada di seputaran 1.0303500. Kemarin trader tahu dia berada di seputaran berapa? 02491. Hari ini terendah semenjak tahun 2016. Bayangkan. Ya, 2016 ya, 2016. 6 tahun adalah yang paling terendah trader. Trader bisa lihat 6 tahun trader, 6 tahun. Euro tertekan. Semua tertekan. Dolar tertinggi selama 20 tahun. Bayangkan. Trader bisa lihat aset yang lain. Trader bisa lihat aset yang lain. Ya. GBP USD jangan dibilang lagi trader, menurunnya minta ampun. Ya. Gold lebih kacau lagi. Gold turun sampai 1761. Bayangkan trader pergerakannya nih kemarin nih. Makanya kemarin saya waktu di prediksi kemarin saya kan bilang sangat turun dan akan turun. Walaupun di permulaan di pasar Asia dia agak sedikit naik, tapi setelah itu kan saya bilang hati-hati, akan ada news dan dia akan turun. Apa yang terjadi trader? Turun, jatuh bebas dari 1.800 sampai ke 1.765. Luar biasa. Ini adalah kena penurunan yang sangat luar biasa trader. Kita akan lihat apakah dia bisa turun sampai ke 1.677 ya, supaya dia bisa menyamakan tahun 2021. Nah, targetnya akan arah ke situ. Masih targetnya akan arah ke situ, walaupun nanti dia agak sedikit koreksi, habis itu dia turun lagi. Oleh karena itu, di FOMC ini kita akan melihat minggu ini, menurut saya gini, minggu ini dia akan turun terus sampai nanti terjadi koreksi di saat non-farm. Jadi, saya masih tetap berkeyakinan bahwa akan terjadi penurunan terus setelah FOMC malam ini dikeluarkan ya. Trader bayangkan, ini ditopang dengan kenaikannya indeks dolar Amerika. Trader bisa lihat di sini bagaimana indeks dolar Amerika naiknya minta ampun, menjulang tinggi di atas bukit Kala. Bayangkan 106.7576. Dia menjulang tinggi trader. Bayangkan ya, ini dia. Harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, ini dia. Oleh karena itu, bagaimanakah pertemuan dari FOMC? Nah, trader harus tahu, dalam pertemuan di FOMC ini biasanya akan dikeluarkan 3 ya. Netral, hawkish, maupun dovish. Nah, trader harus paham dulu. Trader harus paham dulu apa itu, bagaimana hawkish, bagaimana dovish, dan bagaimana netral. Kalau biasanya pertemuan itu hawkish, otomatis dia akan menyebabkan penguatan terhadap dolar Amerika. Nah itu kan selama beberapa minggu terakhir ini kan saya udah bilang bahwa saya sering di webinar saya atau saya sering di prediksi harian saya bilang dia hawkish. Dari hawkish itu artinya bahwa penguatan terhadap dolar Amerika ya. Ini dia ya. Kalau penguatan terhadap dolar Amerika, kenapa hawkish ini terjadi? Karena inflasi. Dengan adanya inflasi perlu menaikkan suku bunga. Akibat kenaikan suku bunga artinya nilai dolar itu akan semakin naik. Ya, supaya bisa menekan itu inflasi. Nah, ini dia ya. Tapi akibat dari kenaikan nilai dolar ini, apa yang terjadi? Ya mata uang lain pada turun, trader.
Nah, itu logika dia. Itu logika dia, ya. Itu yang namanya hawkish. Bagaimanakah dovish? Kalau dovish sebaliknya. Di saat dovish ini, dolar itu akan lebih banyak dijual. Akibat penurunan harga dolar, ya artinya mata uang lain akan berbanding terbalik. Dia akan naik, ya. Euro naik, pound sterling naik, aset-aset yang lain, gold naik. Nah, ini dia. Ini dia. Kecuali ada gerakan-gerakan tambahan seperti misalnya nih, oke, Amerika bilang hawkish tapi perang terjadi. Nah, itu udah lain. Orang akan berubah pikiran untuk mengamankan aset mereka. Makanya kalau perang terjadi, pasti aset-aset seperti gold dia pasti akan naik. Karena ketakutan ya terhadap dolar Amerika. Dolar semakin turun gitu ya. Nah, ini dia. Ini yang harus aset-aset hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke. Sekarang kita balik. Bagaimanakah prediksi yang akan terjadi FOMC hari ini? Nah, untuk prediksi akan terjadi hari ini ada 3 skenario. Skenario pertama adalah bagaimana kalau hawkish, bagaimana kalau keputusan yang terjadi ini pertama netral dulu. Bagaimana kalau keputusan yang terjadi ini netral? Nah, kalau kita lihat trader, apabila misalnya FOMC ini dia lebih banyak menyatakan netral, artinya otomatis kan dia tidak akan terjadi apa-apa ya. Karena kita lihat di sini bahwa probabilitas 93% ya kenaikan suku bunga sudah pasti 75 BP. Kemarin 75 BP, kemungkinan besar netral juga, misalnya hari ini dibilang 75 BP lagi. Jadi dia tetap stagnan ya. Dia tetap stagnan. Nah, kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena dari data yang saya lihat dan data yang saya baca di sini bilang bahwa presiden dari The Fed bagian Cleveland ya, habis itu bagian San Francisco ya, dan bagian mana nih? The Fed. Oke, bagian ada bagian lain, Gubernur Misol ya, Bosman. Nah, salah satu pejabat The Fed juga. Mereka secara terbuka mereka bilang bahwa akan mendukung kenaikan suku bunga sebesar 75 BP. Jadi kalau kenaikan dia tetap kenaikan suku bunga BP seperti yang kemarin ya, sebelumnya, itu artinya kan masih tetap peluang dari kenaikan mata uang dolar ini tetap masih sangat tinggi ya, masih tetap melanjutkan walaupun tidak ekstrim banget ya. Tidak ekstrim banget. Nah, oke, itu adalah netral ya. Oleh karena itu kalau apabila keputusannya netral, otomatis tetap dolar akan tetap naik terus. Walaupun tidak naik sangat ekstrim ya. Tidak naik sangat ekstrim. Nah, itu apabila keputusannya netral. Nah, bagaimana kalau keputusannya hawkish? Nah, ini dia. Ya. Kalau keputusannya hawkish, otomatis kenaikan suku bunganya sebesar, mereka menaikkan 50 BP ya pada bulan September. Ya. Posisi ada ruang untuk menjadi hawkish. Apabila hawkish ini diterapkan dan dibilang bahwa kita akan hawkish, 100% dolar akan semakin bertambah jos, bertambah naik lagi. Intinya kalau dolar bertambah naik lagi, artinya aset-aset lain semakin turun dan semakin turun. Ya. Ini dia. Ya. Ini dia ya. Ini dia. Oleh karena itu kita cuma lihat aja apakah netral, apakah hawkish ataupun apakah dovish. Nah, ini dia ya. Bagaimana kalau dovish? Nah, kalau sampai mereka menahan bahwa oke, kita pertemuan risla kali ini kita tidak akan menaikkan suku bunganya. Karena mungkin suku bunganya udah kita pikir udah bisa menahan inflasi yang terjadi, jadi kita tidak akan menaikkan lagi, malah kita sedikit menurunkan suku bunganya ya. Nah, otomatis kalau seperti hal ini maka akan terjadi koreksi di dolar. Mungkin saat ini adalah titik tertinggi dari dolar. Setelah itu dia akan rebound turun ke bawah ya. Karena dengan adanya dovish pasti aksi jual dolar akan paling banyak nanti akan terjadi. Nah, ini dia ya trader ya. Ini dia. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader. Ya. Netral, melanjutkan yang kemarin, hawkish semakin naik terus ke atas, dovish
dia turun. Nah, ini yang harus trader perhatikan. Ya, dari sini trader udah langsung tahu bahwa gini, trader kalau informasi FOMC ini udah dikeluarkan seperti kayak gini, artinya trader udah berangan-angan, udah berpikir, oke, si Jerome Powell bilang kita hawkish. Artinya, tendensi yang akan terjadi sebagian atau kemungkinan besar dia akan terjadi bearish. Trader udah bisa tahu. Nanti kalau teknikalnya baru tinggal di pas-pasin aja kan. Tinggal dilihat, oke, ini pasti akan bearish nih. Arah kebijakannya akan bearish. Dari situ aja udah nggak usah pakai teknikal lagi, itu udah tahu akan bearish. OP, udah kita pergi aja. Tapi kita tradingnya panjang. Nah, itu ya. Itu ya. Nah, ini yang harus trader. Oh, dia kalau dovish nih. Oke, kalau dia dovish artinya nih titik 106 ini udah paling tinggi banget ini. Ini paling tinggi banget ini. Aku lebih pikir dia akan turun. Dolar akan turun. Artinya mata uang euro akan naik. Dia akan rebound trader. Nah, ini dia. Ini yang harus trader perhatikan. Nanti ada berita-berita yang lainnya sampai hari Jumat nanti ada non-farm. Kalau itu udah masalah lain lagi, tapi biasanya non-farm ini akan merujuk dari kebijakan yang terjadi dari FOMC. Nah, ibaratnya kalau saya bilang FOMC ini kalau dalam film kungfu itu perguruan silat terbesar, misalnya Shaolin, Butong Pai, ya. Nah, itu dia ya. Kalau dulu di film Buki, ini mereka bertemu untuk menyerang Partai Matahari ini sebenarnya. Menyerang Partai Matahari. Bercanda trader, ya. Nah, ini dia. Atau Partai Kepang, contohnya Partai Pengemis, ya. Jadi mereka ini bertemu ini nih, pertemuan partai-partai besar ini ya. Partai-partai dalam dunia persilatan ya. Nah, mereka bertemu untuk merangkum kebijakan ekonomi ke depan dari Amerika. Oleh karena itu trader, bagaimanakah hasil pertemuan FOMC? Secara garis besar saya masih bisa melihat bahwa hasil pertemuan FOMC masih menandakan bahwa netral maupun hawkish masih sangat peluang besar akan terjadi. Artinya kemungkinan tingkat dolar masih bisa naik tinggi lagi sehingga dia bisa menekan yang lain-lain. Ini dia. Ya. Ini yang harus trader perhatikan. Tapi ini adalah persepsi saya. Tapi tetap trader harus melihat nanti jam 1 dini hari hasil dari FOMC seperti kayak gimana. Karena dari hasil FOMC ini kita akan tahu arah kebijakan 1 bulan ke depan kebijakan Amerika seperti kayak gimana. Yang saya khawatirkan kalau dia menambah, dia hawkish lagi ya dolar bisa, rupiah bisa 15.000 lebih bisa sampai 16.000 malahan. Kan? Bisa sampai 16.000. Ya, 15.000 udah tercapai. Mungkin bisa sampai 15.500 atau 16.000 kalau dia hawkish terus. Nah, oleh karena itu dengan adanya berita nanti pukul 1 nanti sebagai seorang trader sudah mengetahui arah kebijakan ke depan sehingga bisa mempersiapkan tradingnya masing-masing dari fundamental. Dia akan mempersiapkan dengan teknikal sehingga menghasilkan hasil yang terbaik dalam trading. Demikianlah tema kita pada hari ini.